Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita tentang materi sebelumnya ialah 60 lebih dosa-dosa yang memperkuat pembahasan kita tentang syirik dan perdukunan. Kita sudah sampai di bahasan ke-28 di mana ke-28 adalah makan barang yang haram dan mendapatkannya dengan segala macam cara. Ini sesuatu yang termasuk kategori dosa. Selanjutnya adalah bunuh diri, di mana bunuh diri adalah termasuk kategori dosa besar, dan seseorang yang melakukan bunuh diri tentunya akan dihukum dengan yang jauh lebih berat. Tapi setidaknya bahwa melalui beberapa banyak riwayat akan dihukum dengan siksa yang sama. Atau dalam artian ini menunjukkan bahwa tidak kemudian dia hanya akan dilakukan dengan satu cara, tapi di dalam mereka wallahu a'lam itu lebih berat lagi. Yang jelas bahwa bunuh diri itu adalah bukan haknya manusia dan dilarang. Selanjutnya adalah pendusta. Dalam artian adalah berdusta dalam kebanyakan omong. Ini termasuk salah satu ciri-ciri orang munafik yang telah kita bahas di awal sebelumnya. Selanjutnya adalah hakim atau juru hukum yang jelek, di mana ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, termasuk kategori yang sederhana tapi menentukan bahwa seorang juru hukum itu tidak boleh menghukumi seseorang dalam keadaan marah. Selebihnya bahwa tentunya juru hukum ini adalah seseorang yang tidak harus sesuatu yang besar. Dalam hal keluarga pun menjadi hakim atau menghukumi sebuah perkara harus adil, didengarkan dari dua belah pihak. Atau kalau terkait dengan tata negara itu sudah banyak peraturannya. Namun hal-hal yang sederhana di mana di keluarga kemudian di tetangga, ketika ada sebuah masalah ya dengarkan dua-duanya, kemudian kondisinya tidak boleh marah dan diputuskan dengan situasi yang adem. Selanjutnya adalah mengambil suap dalam hukum. Ini kategori riswah, bahwa sangat-sangat mengaburkan sebuah hukum kalau kemudian seseorang mendapatkan riswah atau suap. Kadang-kadang kedekatan saja sudah bisa merusak, apalagi menggunakan uang, atau karena ada kaitan saudara mungkin itu bisa keliru, apalagi dibayar. Nah ini sehingga sebuah keadilan ini ada ancamannya ketika tidak ditegakkan. Berikutnya yang bertiga adalah perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai pada perempuan. Bahwa dalam hal berpakaian itu kodratnya juga harus diluruskan. Ya tahu kan? Bagaimana dengan perempuan seharusnya berpakaian? Kalau di dalam kaum muslimah ya berhijab, kemudian menggunakan pakaian yang dikhususkan untuk para wanita ya. Dan begitu juga laki-laki. Ya, laki-laki tidak perlu untuk berhijab, kemudian tidak menggunakan lipstick, make up dan lain sebagainya. Dengan alasan apapun, ketika ini dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan. Selanjutnya adalah dayus, di mana dayus membiarkan keluarganya atau keluarga dekatnya, saudaranya selama berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Nah dalam hal ini dayus masih ada sebuah kelonggaran 3 hari. Tapi ketika sudah 3 hari, sebaiknya mencari kelonggaran hati untuk bisa memaafkan, karena Allah ya, dalam setiap hari Senin dan Kamis itu mengampuni. Namun bagi orang-orang yang dayus ini tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan mendapatkan kemuliaan di hari Senin dan juga hari Kamis. Selanjutnya adalah tidak bersuci dari kencing. Kaum muslimah tidak hanya di dunia tidak bersuci dari kencing, apalagi untuk ibadah atau ini di bawah sholat, itu sholatnya sudah tidak sah lagi. Kalau memang dalam kategori yang bisa menjaga setiap waktu ya sumonggo. Tapi kalau pekerjaannya memang kotor-kotoran ya menggunakan pakaian yang kotor lebih pada memang seharusnya. Namun dalam hal ini bahwa di dalam setiap hari di rumahnya, di pakaiannya, tidak bisa memisahkan
tidak memahami mana area atau wilayah, kemudian tempat, pakaian, sehingga dicampur adukan. Ketika ibadah pun sehingga tidak jelas atau mana pakaian yang suci, mana pakaian yang tidak, mana tempat area yang suci, mana yang tidak. Ini juga harus diajarkan. Tetapi ketika seseorang kemudian sembarangan atau ini nanti terkena ancaman ini. Kemudian yang ke-36 adalah riya. Riya yang paling diingatkan adalah, yang paling menjadi dosa besar adalah riya dalam ibadah atau dalam sedekah, di dalam melaksanakan ibadah haji, di dalam melaksanakan ibadah kurban, di dalam melaksanakan sholat bahkan. Na'udzubillah syaitanir. Kalau riya ini dimiliki oleh seorang, ya, atau hatinya sudah tidak murni lagi, ini na'udzubillah syaitanir. Selanjutnya adalah khianat, termasuk kategori dari ciri-ciri orang munafik. 38 adalah mengundat-undat atau mengungkit-ungkit pemberian. Seseorang yang kemudian dalam hal ini mengungkit-ungkit ini memang masuk dalam kategori di mana ini disejajarkan pula dengan orang-orang yang bersumpah palsu ketika berdagang, dan juga pemberiannya ini juga diungkit-ungkit atau jasa-jasanya ini. Alhamdulillah syaitan. Jangan sampai mengundat-undat atau mengungkit-ungkit pemberian ini justru akan membakar amalan atau pahala yang sudah kita dapatkan. Seperti halnya kayu bakar kering yang dilalap oleh api. Jadi ya bisa langsung hilang begitu saja. Selanjutnya adalah mendustakan pada qadar. Ini termasuk rukun iman, atau di mana iman kepada qada dan qadar adalah sebuah kewajiban. Berikutnya adalah mencari-cari atau mendengar atau mencari rahasia-rahasia dari orang lain untuk dibeberkan kepada orang lain, mencari aibnya orang lain. Ini termasuk kategori dosa. Para kaum muslimah, kalau tidak ada masalah, biasanya ya dia akan biasa saja. Tapi kemudian ketika ada masalah, ada trouble gitu, ada seseorang tidak senang dengan orang lain, untuk menjatuhkan harga dirinya, dia mencoba-coba stalking, kepribadiannya, kesehariannya, kesalahannya, kejelekannya, keburukannya. Nah, ini sebuah perilaku yang dosa besar. Maka sebuah pekerjaan untuk mencari-cari ini ada ancamannya. Na'udzubillah minasyaitonir. Selanjutnya, mengadu domba, di mana membuat seseorang menjadi tidak rukun, membuat seorang yang tadinya baik-baik saja kemudian menjadi orang-orang yang bertengkar. Berikutnya adalah suka melaknat kepada orang lain dengan bahasa apapun. Di Indonesia tentunya banyak sekali bahasa, atau tidak hanya 10, mungkin lebih. Bahkan setiap suku memiliki bahasa masing-masing. Kadang-kadang satu suku bisa menguasai 2-3 bahasa, atau apalagi di dunia. Ini harus dijaga. Selanjutnya adalah menyalahi atau mengingkari terhadap janji, termasuk kategori ciri-ciri orang munafik. Berikutnya adalah mempercayai dukun dan paranormal. Nah, ini termasuk, kalau dalam bahasa Jawa ada dukun badai atau apapun itu. Berikutnya adalah istri yang menentang dan durhaka kepada suaminya. Kalau dalam tuntunan bahwa memang ini sudah berpindah keberhakan untuk taat dari yang wajib kepada orang tua, berpindah kepada suaminya. Jadi kalau suaminya sebagai pintu surganya kemudian ditentang, diingkari, diselisihi, bahkan dikhianati, ini termasuk kategori dosa besar. Yang tahu itu adalah dirinya dan Allah. Jadi kefahaman agama berusaha untuk menjaga, memastikan dia tidak melampaui batas. Nanti dikembalikan kepada dirinya dalam mengamalkan. Berikutnya adalah pelukis atau pemahat gambar makhluk hidup atau gambar yang timbul, yang mentol, itu juga termasuk. Kalau kita punya lukisan di rumah yang sekiranya timbul dan lukisannya terdiri dari makhluk-makhluk yang bernyawa, itu sebaiknya jangan ditaruh di dalam rumah. Tidak hanya bagi pemiliknya, bahwa yang mengerjakan, yang pemahatnya juga itu mendapatkan peringatan. Jangan menggambar makhluk hidup
apalagi yang 3 dimensi, 4 dimensi gitu-gitu ya, kalau dalam sebuah pahatan. Namun kalau berkaitan dengan tumbuhan itu masih boleh-boleh saja karena tidak memiliki ruh di dalamnya, tidak memiliki nyawa. Berikutnya adalah an-nihayah, di mana seseorang meratapi mayit, menangisi mayit sampai mencakar-cakar atau sampai meraung-raung di sana, itu kategori dosa. Berikutnya sombong dan juga angga-anggaan atau ya congkak, apalagi sampai menyatakan dirinya sebagai seorang yang luar biasa, sebagai seorang yang hebat, ya toh, melebihi daripada kekuasaannya Allah mungkin. Nah ini naudzubillah misyarri dzalik. Bahwa menjadi makhluk Allah tentunya adalah makhluk yang lemah. Allah menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Secara pribadi dari mulai, secara personal bahwa seorang dari lahirnya itu betul-betul tidak memiliki kapasitas apapun. Lahir dalam kondisi yang lemah, kita bisa terjaga karena orang tua kita. Kita bisa terjaga karena ada bersama keluarga kita di dalam rumah. Ya kalau kita lahir kemudian na'udzubillah misyarri dzalik kemudian dibuang di tempat sampah, nah, makin membuat bahwa kita itu tidak mempunyai kapasitas apapun ya, lahir ke dunia. Sehingga kalau sombong, Allah mengatakan bahwa ia sebagai hamba tidak layak. Al-kibriya'u ridha Allah, atau yang pantas sombong itu ya hanya Allah saja. Selanjutnya adalah menyakiti dan mencari-cari, memaki-maki, mencaci maki terhadap orang iman. Itu na'udzubillah misyarri dzalik. Kalau mungkin dia tidak meyakini terhadap apa yang kita yakini, ya mungkin karena di luar dari kepahamannya. Namun kita sebagai kaum muslimah harus melempar kejelekan dengan kebaikan. Dia berbuat jahat, kita baik. Tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Kalau di zaman dahulu kemudian disuruh untuk berperang, memang pada zamannya. Di saat ini sudah berbeda. Tapi untuk masalah keyakinan, masalah mahabbah, masalah fanatik, masalah hanifan, di pembahasan awal kita sudah jabarkan kurang lebihnya bahwa ya harus betul-betul dengan sebuah konsekuensi dan juga kefanatikan yang tinggi kepada Allah, kepada agama kita. Namun tidak kemudian mengembalikan dengan cacian dan fitnah-fitnah, ya tidak perlu. Selainnya adalah melabuhkan atau melemparkan kain penutup mata kaki untuk laki-laki, atau ini di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki itu ada ancamannya. Kenapa demikian? Bahwa ya menetapi syariah ya sesuai dengan apa yang kita kaji. Kalau memang kemudian di dalam menetapi agama Islam belum menjumpai dalilnya atau menganggap bahwa hal itu secara ulil amrinya tidak ada masalah, maka dikembalikan kepada kefahamannya. Kalau memang dia meyakini demikian, hasu monggo. Nah kita yang memahami dalil yang pasti yang sudah kita dapatkan, ya menyesuaikan bahwa ini ada ancamannya, menjadi dosa. Berikutnya adalah memakai sutera dan emas bagi laki-laki utamanya. Kalau sekiranya untuk menjaga bahwa kalau gigi menggunakan bahan-bahan yang biasa itu gampang rusak, kalau menggunakan emas itu lebih aman atau tidak gampang keropos, karena emas sendiri sekalipun dibakar itu tidak akan rusak, kena benturan juga tidak akan hancur. Nah, namun ketika yang menggunakan adalah laki-laki, itu sesuatu yang menjadi kategori dilarang. Emas, sutra itu sesuatu yang menjadi aturan bahwa tidak untuk laki-laki, tapi untuk perempuan diperbolehkan. Jadi hadiahkan saja ketika punya untuk istri kita, saudara kita, ibu kita. Berikutnya adalah menyembelih binatang dengan selain menyebut nama Allah atau niatnya tidak untuk Allah. Menyembelihnya ya dengan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tapi niatnya untuk yang lain itu sudah keliru. Tuh, niatnya untuk Allah, menyebutnya dengan menyebut namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, hadza ani an. Contoh ya, keluarga dari Abdurrahman family atau wa ahlihi. Jadi ya itu sangat-sangat harus diniati untuk lillahi ta'ala. Berikutnya adalah mengakui orang lain sebagai bapak kandungnya.
dengan tujuan ingin mendapatkan warisan atau berupaya untuk memasukkan nama kita kepada keluarga orang yang kaya raya, ini na'udzubillah min syarri dzalik. Sangat-sangat dilarang. Berikutnya berdebat dan bermujaadalah atau berdalil-dalil namun secara tidak benar dalam urusan Al-Quran. Jadi membuat forum-forum, membuat komunitas, membuat bantahan-bantahan yang semuanya tidak ada yang betul-betul memahami yang lurusnya seperti apa, atau kemudian berbantah-bantahan atau berhujah di mana yang dibahas itu Al-Quran, tapi tidak ada yang tujuannya untuk menguatkan. Justru di sana hanya untuk mencaci maki, justru untuk melemahkan terhadap Al-Quran. Itu sebaiknya tidak perlu. Karena kaum muslimah yang berbahagia, dalam banyak wahyu Allah yang menjelaskan bantahan-bantahan manusia itu sudah mendapati bantahan dari Allah, itu sudah cukup. Jadi kita yang menganggap tidak yakin, menganggap tidak benar, menganggap kemudian Al-Quran tidak sempurna, di zaman dahulu pun sudah Allah turunkan bantahannya. Membuat seseorang kemudian tidak yakin terhadap Al-Quran justru akan mendapatkan ancaman dari Allah. Di dalam kefahaman kita, dalam mengetahui agama Islam, maka diperlukan adanya udkhulu fisilmi kafah. Keraguan-keraguan walaupun hanya satu ayat itu sudah dihukumi sebagai hukum kekufuran. Jadi ya tidak layak lagi untuk menjadi sebuah hujah untuk kita bahwa hal itu sebuah kekeliruan. Kita memiliki hujah yang kuat. Wah, ini nih yang salah di dalam kitabillah. Nah, itu sudah kategori kufur. Semoga kita dijaga kefahaman dan keyakinan dalam mengetahui agama Islam. Kenapa? Karena kalau kufur terhadap satu ayat saja itu sudah kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabinya dikufuri, ya kitabnya dikufuri, ya sudah keluar dari agama Islam. Maka riwayat yang sudah kita bahas bahwa akan ada golongan-golongan yang tapi Al-Quran, baca Quran ning tidak masuk di dalam hati itu akan ada. Sehingga layak sekali bahwa kalau orang-orang yang kemudian tidak percaya itu juga akan ada banyak malahan. Karena keturunan-keturunannya yang untuk menetapi agama Islam, menetapi agama itu pilihannya Allah. Kita tidak bisa memaksakan atau bahkan di dalam surah-surah atau ayat-ayat di dalam kitabillah, lakum dinukum waliyatin, itu sudah pasti. Tapi kemudian bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam menetapi agama. Ya kalau memang Allah sudah membukakan hatinya untuk menerima agama, ya semuanya mudah-mudah saja. Kalau Allah belum membuka, ya mungkin perlu sebuah petunjuk, peristiwa atau kejadian, atau mungkin perlu perantara untuk membuat dia yakin. Jadi ya yakinkanlah kepada Allah, doakanlah kepada Allah. Dipaksa itu nantinya tidak akan menjadi apa-apa. Namun berdebat, bermujadalah yang di situ sudah banyak melencengnya, ini malahan akan menimbulkan kesalahan dan dosa. Dijauhi. Berikutnya adalah melarang kelebihan air di ladang untuk dimanfaatkan. Ini kategori orang-orang yang memiliki pertanian, memiliki persawahan. Ya, ini ada aturan-aturan tertentu, ya, terutama untuk saling bersedekah. Kemudian adalah mengurangi timbangan bagi para pedagang, bagi para pengusaha, atau harus betul-betul menetapi pada hak-haknya. Kemudian merasa aman dari siksa Allah. Kalau kita melihat ada sebuah kejadian, sebuah desa, sebuah kaum di sana banyak melakukan kemaksiatan, kemudian kita sendiri merasa sudahlah, ya, tanggung sendiri, tidak ada yang mau mengingatkan, tidak ada yang mau membuat mereka sadar, tidak ada yang mau meluruskan sebuah kesalahan itu. Kemudian orang-orang iman sendiri tidak peduli, cuek, merasa aman dengan apa yang dia lakukan sendiri. Ya, ini sebuah keliruan, kesalahan. Harus ada orang-orang yang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi kalau kemudian ada orang-orang yang kegiatannya amar ma'ruf, ya sudah selayaknya ada, yang mengingatkan kepada orang lain. Kalau kemudian ada orang-orang yang maksiat, ya itulah. Jangan merasa aman dengan banyaknya orang-orang yang maksiat kepada Allah. Karena ketika mereka merasa aman, ini sebuah kesalahan, kekeliruan, dosa.
Kemudian meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Tentunya kalau kita memiliki tempat masjid, dekat dengan masjid, tidak sholat berjamaah padahal kita longgar, tidak ada halangan, ini juga dosa. Kemudian terus-menerus meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah tanpa uzur. Kalau sholat Jumat itu memang adalah ibadah wajib. Untuk laki-laki, untuk perempuan ini sunnah. Karena kecil itu juga sunnah. Untuk orang yang sakit juga sunnah. Artinya boleh untuk beralasan. Tapi kalau laki-laki yang sehat dan kuat, itu sebuah kewajiban. Berikutnya adalah memberatkan dalam memberi wasiat. Jadi dalam hal wasiat jangan sampai memberatkan kepada keluarganya, familinya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kemudian adalah melakukan tipu daya dan penipuan. Kalau dalam artian rekodoyo atau membuat perencanaan-perencanaan yang memberatkan terhadap dirinya, keluarganya, orang lain, tetangganya, atau ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi hal-hal yang berkaitan dengan niat. Kalau memang niatnya itu sudah buruk, sudah dosa, ya pasti dosa di hadapan Allah. Atau bahkan diancam masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena perbuatan tipu dayanya yang berupaya untuk mencari keuntungan pribadi. Keuntungan yang dia sendiri yang enak, sedangkan orang lain harus merasakan dampak mudaratnya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan kali ini adalah memata-matai umat Islam dan menunjukkan rahasia atau kelemahan mereka, menjadi spy di dalam agama, kemudian mencaci maki salah satu sahabat Rasulullah SAW, itu juga adalah sesuatu yang dilarang. Apapun yang menjadi contoh ibror di kalangan para tabi'in, para tabi'ah, keluarga Nabi. Pada zamannya memang kemungkinan Allah mengqadarkan demikian. Ibror yang baik kita ambil, ibror yang jelek kita tinggalkan. Untuk berupaya mencari ibror yang baik saja. Kemudian di dalam keluarganya Rasulullah SAW sendiri ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan dikhianati karena mengalami zaman fitnah. Ya semuanya menjadi ibror untuk kita, menjadi nasihat. Syukur-syukur kita tidak mengalami zaman fitnah. Semoga kita dilindungi, dijaga, mengetahui agama kita, keluarga, dan juga umumnya umat-umat kaum muslimin dan muslimah bisa baik dan lancar dalam beribadah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Karena kalau sudah muncul zaman fitnah, semuanya akan saling menjatuhkan. Para kaum muslimin muslimah, itulah hal-hal yang bisa kami bahas pada pembahasan episode kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.